menghidupi firman Allah itu sendiri. Satu yang penting adalah siapa sih contoh yang bisa kita lihat dalam menghidupkan firman Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri, contoh yang paling sempurna. Firman Allah ini yang kita pelajari juga harus kita hidupkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam kita tapi melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akhirnya memberikan kita hikmat dan bagaimana kita memahami Alkitab itu. Kita harus pintar untuk menyesuaikan waktu kita dalam kita mempelajari firman Tuhan. Membuat firman itu hidup dalam diri kita sehingga kita menjadi surat yang hidup. Belajar firman Tuhan itu biarlah bukan saja belajarnya yang ditekankan, karena tujuan akhir dari belajar firman Tuhan bukan memperbesar ini, tapi memperbesar ini. Ya, otot-otot muscle rohani kita bergerak, ya, kita hidup dalam firman. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana Anda berada. Kita bertemu kembali di program Diskusi Sekolah Sabat, sebuah forum diskusi pembelajaran Alkitab yang pada triwulan kedua di tahun 2020 ini berbicara mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan pekan ini adalah pekan terakhir yang boleh dikatakan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan terakhir. Dan penekanannya ada dalam menghidupi firman Allah itu sendiri. Nah, pada saat ini ada teman-teman kita di studio yang akan berdiskusi bersama dan semoga menguatkan teman-teman yang ada di rumah sana. Mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing beserta menjawab pertanyaan dari 13 pelajaran. Adakah satu poin yang paling mengena di hati mengenai penafsiran Alkitab ini? Silakan. Shalom, nama saya Bella Donavenas, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau yang berkesan selama pelajaran di kuartal ini, bagaimana untuk kita tetap mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah dan bagaimana menghidupi firman Allah itu sendiri. Amin. Yang akan kita bahas hari ini. Yang kita akan bahas hari ini. Terima kasih. Lalu Pendeta Leroy Pakpahan, seorang gembala jemaat di Jakarta. Shalom Pendeta. Shalom. Gimana jawabannya Pendeta? Saya adalah orang yang paling suka dengan yang terakhir. Ya, setiap tiba di satu buku, contohnya buku favorit ditanya, maka kitab yang terakhir saya baca itu jadi favorit karena memang susah di-compare, ya. Jadi saya mau katakan, ya, menghidupkan firman Tuhan itu dalam diri kita, mungkin ini yang jadi paling menarik barangkali, ya, pelajaran sekarang. Iya, dan yang paling susah mungkin. Iya, pasal 11 ya dari doktrin kita. Dari doktrin kita. Baik, kita akan memulai dengan membaca ayat inti dan juga doa dari Bella. Baik, ayat inti kita terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi masing-masing kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan yang mau menjaga dan turut campur tangan sepanjang diskusi kami agar dapat berjalan dengan baik. Kiranya pemirsa yang ada di rumah, Tuhan berkati dan berikan hikmat agar apapun yang mereka saksikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya bersyukur belajar 1 triwulan ini, ya. Berarti saya sudah sekolah teologi gratis selama 3 bulan. Padahal dulu Pendeta Leroy harus bayar nih. Menarik ya, dari yang namanya sejarah, yang namanya betul-betul dasar sekali. Kenapa Alkitab? Kenapa enggak sumber-sumber yang lain? Lalu kita sudah mulai masuk kepada cara kita belajarnya, cara kita bereaksi terhadap pertanyaan orang, kecenderungan mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa sih kita selama ini sulit mengerti Alkitab? Lalu kita mulai mengerti, oh Allah itu ternyata seperti itu. Ada maksudnya. Beliau dalam
penafsiran dan juga penerjemahan Alkitab. Nah, pada hari ini, katanya metode-metode yang kita sudah pelajari itu tidak ada gunanya kalau tidak dihidupkan, katanya seperti itu. Nah, dalam menghidupkan firman Allah, berarti yang ditekankan di sini adalah penurutan. Mau tidak kita menurut apa yang sudah tertulis, dan itu jatuh kepada pilihan kita masing-masing. Nah, nanti ada pembahasan mengenai hak kebebasan memilih itu ya, untuk menurut atau tidak. Dan juga satu yang penting adalah siapa sih contoh yang bisa kita lihat dalam menghidupkan firman Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Contoh yang paling sempurna. Mungkin ketika kita merasa, aduh susah, saya ngerti kok ini benar, tapi kok kalau dijalanin susah ya gitu. Siapa yang panutan mana yang bisa kita lihat? Marilah kita lihat kepada Yesus Kristus, dan di sini ada penekanannya sendiri dalam hal itu. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini lebih ke kesaksian banyak kali pendeta ya. Kita nggak ngomongin teori lagi, tapi sehari-harinya pengalaman kita seperti apa sih? Mungkin itu yang bisa menguatkan dan juga relate kepada teman-teman yang menonton sekarang. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Dalam menghidupkan firman Allah, kita bukanlah tokoh sendiri yang bergerak dalam bidang itu. Kita ada banyak bantuan dan kuasa yang lebih besar dari kuasa dari diri kita sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Bella boleh tolong tekankan, apa sih pentingnya Roh Kudus dalam menghidupkan firman Allah? Baik, tadi Kak Ivy juga udah bilang bahwa kita akan ada di satu posisi, kita akan memilih salah satunya. Dan di sini di hari Minggu inilah akhirnya kita disadarkan kembali atau kita diingatkan kembali siapa yang akan kita pilih. Dan firman Allah yang kita telah pelajari bukan hanya untuk kita pelajari saja. Dari pekan-pekan lalu kita memang sudah menekankan juga bahwa firman Allah ini yang kita pelajari juga harus kita hidupkan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita untuk menguasai firman Tuhan bukan hanya untuk menguasai saja, tapi justru dengan kita menguasai firman Tuhan, itulah kesempatan kita berikan bagi Tuhan untuk menguasai kita. Jadi di saat kita mengetahui, kita harus menghidupkan itu karena firman Tuhan yang menguasai kita. Itu lebih sederhananya kata-katanya. Dan di saat kita bersedia untuk menghidupkan kebenaran, kita benar-benar harus memberikan kepada Tuhan untuk Dia bekerja. Dan di saat ini kita akan mengetahui bagaimana Tuhan bekerja untuk membantu kita menghidupkan firman Tuhan, yaitu dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan bekerja dalam kita tapi melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akhirnya memberikan kita hikmat dan bagaimana kita memahami Alkitab itu. Dan akhirnya dengan cara yang paling sederhana, cara yang hanya Tuhan yang bisa membuat hati kita, pikiran kita untuk mengerti tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan setelah kita mengetahui itu, akhirnya kita akan lebih mudah untuk menghidupkan. Tapi kan yang jadi tantangan buat kehidupan kita adalah keegoisan kita. Dan kadang kita sudah tahu itu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kembali lagi kita lebih memilih apa yang menjadi kepentingan pribadi kita, motif kita. Dan itulah yang Tuhan bilang bahwa kita harus memilih salah satu. Bukan hanya memilih setan atau Tuhan, tapi sebenarnya dengan kedagingan kita juga, kita harus memilih mana yang mau kita utamakan, apakah penyangkalan diri kita, atau memang kita mau mengutamakan kehendak Tuhan, atau mau mengutamakan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya pada saat ini fokus kita adalah bagaimana menghidupkan firman Allah. Apakah kita akan memilih untuk bisa dibantu oleh Roh Kudus menghidupkan firman Allah. Dan di sini bukan hanya firman Allah yang menjadi perhatian kita saja, tetapi bagaimana di saat kita menghidupkannya, itu akhirnya kita menjadi seseorang yang setia dan patuh akan firman Tuhan. Dan kita akan penuh kasih terhadap Tuhan. Ternyata bukan saja menghidupkan, tetapi mengenal lebih dalam akan Tuhan itu sendiri. Dan di sini kita bisa baca bahwa di Filipi 2, saya singkatkan saja bahwa bagaimana Filipi 2 ini
mengajarkan kita untuk tetap hidup dan mengerjakan keselamatan kita. Apalagi di tengah-tengah dunia, justru Filipi menuliskan bahwa kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada di dunia ini. Dan disitulah maksud dari firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa kita harus menjadi terang. Dan di sini ada tulisan Ellen White yang saya rindu untuk bacakan. Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran. Jadi sudah cukup jelas, tidak perlu panjang lebar, karena memang untuk hari Minggu ini sudah sangat jelas untuk kita, bahwa Tuhanlah yang akan membantu kita dengan pilihan yang kita berikan, bahwa kita memilih Tuhan dan memberikan kerelaan hati kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Dan janji Tuhan bukan hanya Roh Kudus yang akan menemani kita, ternyata para malaikat juga mengitari. Tulisan Nyonya White mengatakan keluarga yang suka berdoa dan membaca firman Tuhan itu rumahnya dikelilingi oleh para malaikat, katanya. Pendeta melihat ini, mungkin tentang Roh Kudus itu suatu topik yang klise ya, maksudnya iya tahu kok gitu kan ya. Kalau membahas tentang firman Allah ya pasti nggak lepas dari Roh Kudus. Ya. Tapi walaupun sosoknya susah dipahami atau tidak bisa dilihat, tapi kuasanya ada. Ya. Tapi secara praktis ataupun secara implikasi, peran Roh Kudus dalam mengerti firman Allah, ada apa lagi tambahan dari pendeta? Saya suka menjawab ini dari pengalaman murid-murid Yesus ya. Murid Yesus ini langsung bergaul dengan firman yang hidup. Amin. Yeah. Dengan Yesus sendiri. Yeah. Dia adalah firman yang hidup. Lalu selama kebersamaan mereka, Yesus juga memberikan semacam Bible study kepada mereka. Sebut ini, mengkoreksi ini, koreksi itu. Tapi pada akhirnya ketika tiba saatnya di mana Yesus harus tinggalkan mereka, Yesus berjanji, Roh Kudus akan datang. Aku pergi, dia akan datang. Jadi kamu tidak akan menjadi anak yatim piatu begitu. Tapi dia akan datang. Dan luar biasanya Roh Kudus ini memberikan tuntunan terhadap apa yang mereka sudah pelajari. Tolong dicatat ini ya, karena ada banyak sekali. Memang sih Roh Kudus bisa impress juga, walaupun kita nggak tahu. Tapi karena kita sudah mempelajari satu triwulan ini tentang Alkitab ya, Alkitab, maka kita belajar Alkitab. Itu dulu pertama. Lalu kemudian Roh Kudus akan tuntun kita untuk ingatkan kita. Ini sama seperti banyak kali murid-murid pada waktu ujian kan. Sudah belajar nih ya, sudah belajar lalu berdoa, Tuhan tolong ingatkan aku. Nah, enggak belajar. Apa yang mau diingat? Apa mau diingat? Ingatannya hanya bagaimana nih teknik nyontek jadi. Ini yang jadi problem ya. Jadi bagi saya Roh Kudus ini walaupun tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi dia real sebenarnya. Asal saja kita mau belajar ya. Nah, ada banyak orang ya just take for granted, enggak belajar apa-apa, tapi minta-minta Roh Kudus kan begitu. Ya enggak bisa begitu ya. Nah, ini saya bikin dalam konteksnya orang para murid ya. Jadi mereka sudah belajar dari firman Tuhan. Ya walaupun mereka nggak ngerti, tapi mereka sudah belajar langsung loh ini ya. Itu hidup-hidup ya, mereka lihat sendiri Yesus Kristus, bagaimana dia berbuat, mungkin bagaimana dia tidur juga kan begitu. Lalu Roh Kudus mengimpress hati mereka. Ini loh yang dimaksud. Oh ini yang dimaksud. Dan setiap kali Roh Kudus berbicara, mereka berkobar-kobar. Iya ya, bahkan lebih daripada apa yang mereka sudah pelajari. Kenapa? Ya karena selain sudah dipelajari, Roh Kudus memberikan kesan lagi yang lain ya, ada angle yang lain. Oh iya ya, begitu ya gitu. Jadi ada yang istilah namanya surprise ya, luar biasa. Kira-kira begitu. Baik, kita akan lanjut untuk melihat firman hidup itu sendiri setelah ini. Teladan yang paling sempurna ketika kita mau mempelajari bagaimana sih cara kita menghidupkan firman Allah, itu ya tentu dari firman yang hidup itu sendiri, Yesus. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai fungsi Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu sendiri. Jadi kalau memang kita memerlukan kuasa dari Roh Kudus, berarti sebelumnya itu harus ada firman Allah dulu, dan firman Allah datangnya dari Yesus. Jadi ya tanyakan kepada diri kita ya, adakah Yesus di dalam kehidupan saya? Sudahkah saya membaca
dan mempelajari firman-Nya. Dan menarik, ini udah diulang-ulang ya selama 1 kuartal ini, kalau contoh Yesus dan firman Allah selalu dikutip yang Matius 4 itu ya. Ada tertulis, ada tertulis. Tapi bedanya di sini dibilang, yang dimaksud ada tertulis bukan hanya mengutip saja, ya kan? Setan juga bisa katanya kalau cuma mengutip, ya kan? Yang tadi pendeta bilang, Alkitabiah dong gitu kan. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya ketika kita membicarakan ada tertulis, ternyata ada beberapa faktor yang menjadi embel-embelnya. Yang pertama katanya, mengatakan ada tertulis, menanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah mengenal firman Allah dengan baik? Yakin kamu yang kamu omongin itu, ya kan? Sudah dipelajari belum? Terus yang kedua, mengatakan ada tertulis, berarti kita harus akrab dong, ya kan? Membiasakan diri. Kalau misalnya ketemu Bella kenal si ini. Oh iya, dia pernah gini, dia orangnya gini. Tahu dari mana? Udah ngekos sama dia 3 bulan misalnya gitu kan, sudah tahu orangnya. Ketika kita mau mengatakan ada tertulis, oh iya, ada tertulis begini. Kenapa? Karena begini. Jangan sampai nanti ditanya, kamu kenapa nggak makan makanan haram? Ya pokoknya di imamat deh, ada tertulis gitu. Tapi kesannya beda kan ya? Kayak nggak ada power, nggak ada kuasa, ataupun nggak ada pertemanan lah di situ, kayak udah baca aja sendiri gitu kan. Ada tertulis pokoknya seperti itu. Lalu apalagi? Mengatakan ada tertulis menekankan bahwa sudah ada waktu yang kita habiskan di dalam mempelajari apa yang tertulis itu. Dan saya senang dengan pelajaran minggu lalu, kalau nggak salah dikatakan, waktu yang dihabiskan untuk mengerti firman Allah itu bukanlah waktu yang sia-sia. Kan mungkin orang pikir, bodoh dia nggak tahu apa isi Alkitab, akhirnya kita belajar ya kan. Tapi penulis Sekolah Sabat mengatakan itu tidak sia-sia, waktu yang digunakan untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, jadi ini yang menjadi penekanan bedanya mengutip saja dan benar-benar mengutip ya, akrab dengan firman Tuhan. Pertanyaan di bawah sini baik sekali. Menanyakan pengalaman kita sebenarnya. Pernah nggak kita mengutip nih, tapi mengutip yang ada kuasanya? Jangan cuma mengutip karena ditanya orang gitu ya. Mulai dari saya deh, saya mau cerita. Waktu itu saya baca salah satu kitab favorit saya, Yakobus. Karena Yakobus itu kitabnya sangat praktis. Yang dia katakan nggak teori ya kan, semua praktek. Iya. Motherly emang ya. Salah satunya adalah Yakobus 1 ayat 19. Katanya lebih banyaklah mendengar, sedikit berbicara gitu kan. Waktu saya baca itu, bukan tipe saya orangnya pendiam, pendeta ya kan. Jadi kayak bukan buat saya nih gitu. Tapi setelah saya baca itu di rumah, biasalah ibu-ibu ngomong biasa nadanya tinggi ya kan. Jadi waktu mama saya cerita apa atau kasih tahu saya sesuatu tapi karena nada yang tinggi kan jadi nggak enak juga di hati ya. Ini mau dibales lagi ngomong untuk membenarkan diri misalnya, tapi nanti rumah jadi nada tinggi semua nih gitu kan. Terus saya keinget nih Yakobus 1 ayat 19 ini. Sedikit berbicara katanya, banyaklah mendengar. Jadi ini mama maksudnya apa sih, nyalain aku kah? Atau maksudnya apa? Kalau dipikir-pikir, nggak nyalain saya juga gitu kan. Cuman emang nadanya tinggi aja, jadi sebelum dicerna orang udah nggak enak duluan gitu kan. Baper. Jadi ya udah. Terus saya cerita ke adik saya, ternyata dia mau hafalin ayat itu juga. Dia hafalin, biasa cowok kalau di kendaraan emosinya tinggi kan ya pendeta ya. Kalau ada yang langsung buka kaca, kata-katanya kadang udah nggak kontrol kan. Nah katanya dia cerita kesaksian di UKSS-nya, puji Tuhan katanya waktu itu spionnya kesenggol, tapi anteng aja dia katanya hari itu katanya. Kayak saya keinget karena minggu itu lagi hafalin Yakobus 1 ayat 19 itu katanya. Jadi dalam hati saya, oh inikah yang namanya ada tertulis, kuasa dari Roh Kudus itu hal yang simple, tapi karena udah saya alami jadi luar biasa buat saya gitu kan. Semoga teman-teman yang menonton juga kalau pernah mengalami itu
apa namanya, amazing loh. Sesuatu hal yang nggak natural kok tiba-tiba jadi oh ya santai aja, kayak udah bagian dari hidup gitu ya. Kalau dari Bella dulu deh sebelum saya ke pendeta, ada pengalaman kecil seperti itu? Oke, kalau ini pengalaman pribadi. Jadi memang ada satu saat mungkin kita pernah alamin yang namanya ada satu masalah yang akhirnya kita depresi. Jadi waktu itu memang ada satu momen di mana seperti Bella terpuruk lah, terpuruk sekali. Dan ada, jadi Kak Ivy juga ya, suka Yakobus, dan Bella sebenarnya juga Yakobus. Ini tidak mengopi ya. Nanti pendeta jangan ikut-ikut. Tidak. Tapi Saya memang cari yang lain. Oke. Tapi memang ayat ini nggak tahu kenapa dari awal Bella dengar itu tuh selalu gampang gitu. Memang Karena kena di hati iya, juga sih. memang Bella lupa ayatnya, tapi akhirnya Bella cari tadi. Dan Bella dapat itu di Yakobus 4 ayat 8. Jadi waktu itu agak ada masalah lah. Down lah ya. Dan akhirnya ayat ini Bella ingat, yaitu tertulisnya seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ternyata di situ ada semacam kuasa yang Tuhan berikan, bahwa kadang masalah kita atau keterpurukan kita juga karena kita sendiri yang melakukannya kan. Tapi di saat kita seperti itu, walaupun itu ulah kita, tapi di saat kita mendekat, Tuhan juga mau mendekat. Dan akhirnya dari keterpurukan itu Tuhan bekerja untuk memberikan kekuatan. Amin. Nah ini buat pendeta yang setiap Sabat ada tertulis. Secara pribadi, pendeta merasakan kuasanya seperti apa? Saya belajar dari pengalaman Daud ya. Bukan, dari kesaksian Daud. Dan itu saya kira memang benar menjadi bahagian dia. Khususnya di Mazmur 119. Ya. Kita tahu yang 105 ya, tapi saya rindu untuk mundur lebih ke belakang ya. Contohnya mulai dari 98 ya. Atau 97, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan seterusnya boleh dibaca. Nah, saya punya pengalaman pribadi begini. Tapi jangan dianggap ini sebagai suatu apa ya, suatu hal yang memuji diri. Karena ini orang ya, teman-teman saya yang tahu saya, yang kenal saya, yang tahu bentuk rupa saya, yang tahu bagaimana berat badan saya, yang susah turun dan segala macam. Ada 7 tahun saya bersama dengan keluarga kuliah, tidak di Indonesia. Nah, saya kuliah di sana. Kebetulan ambil jurusan Alkitab. Satu jurusan yang saya suka, memang dari dulu saya suka Alkitab. Ya. Jadi masuk pun ke kependetaan bukan karena mau jadi pendeta sebenarnya, tapi karena memang suka belajar Alkitab. Ya. Nah, apa yang terjadi selama 7 tahun tersebut? Saya kebenar-benar belajar Alkitab, lepas dari embel-embel gelar, kependetaannya atau pelayanannya. Murni hanya untuk belajar Alkitab. Ini belum cerita tentang menghidupkan ya. Ini hanya belajar, menyukai Taurat siang dan malam. Kadang sampai hitungan 18 jam dalam satu hari. Dan bukan banyak teks, hanya satu teks lihat dari Enggelin dan segala macam. Tapi luar biasanya ketika saya ada kesempatan pulang ke Indonesia, teman-teman saya katakan, kok kamu nggak tua-tua katanya. Jadi lebih muda kamu waktu kamu berangkat 2010 dengan waktu kamu pulang. Really, saya bilang ya. Tapi kemudian saya cek kepada yang lain, termasuk dengan keluarga, mereka katakan hal yang sama. Kamu awet, jadi lebih muda begitu ya, lebih muda. Kenapa lebih muda? Saya percaya salah satu ini karena firman Tuhan. Jadi saya belajar Alkitab tidak dengan maksud untuk menyerang seseorang, katakan atau untuk nasihati seseorang. Itu semuanya untuk saya. Saya nikmati untuk saya. Ya. Seperti kan ada masalah di ayat hafalan ini ya. Kan disebutkan ini, janganlah kamu jadi jadilah engkau menjadi pelaku firman. Lalu orang tekanannya bukan di pelakunya tapi pendengarnya. Kan lawan pendengar kan pembicara. Jadi maksudnya janganlah kamu menjadi pendengar saja. Berarti jadi pembicara, jadi pendeta gitu. Kalau khotbah aja kerja kan tidak. Jadi kita jadi pelaku ya. Ini masih level dalam arti saya suka Taurat, saya tuh suka firman Tuhan, saya pelajari dengan luar biasa. Lihat nih wajah saya lebih jangan yang sekarang ya, tapi yang 2017 waktu saya pulang. Jadi lebih sehat begitu ya, lebih fresh, lebih muda bahkan katanya. Jadi bukan tetap tapi lebih muda jadinya. Sekarang saya
rasakan kok saya jadi lebih tua ya. Kenapa? Karena saya udah pikir yang lain-lain lagi ya. Pakai firman Tuhan untuk katakan, untuk nasihatin orang yang bukan nasihatin diri ya. Iya. Jadi saya harus bertobat dalam hal ini juga. Ya. Amin. Jadi ingat Musa turun dari Sinai ya. Sinai. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kembali lagi untuk mengupas teladan kita dalam menghidupkan firman Allah, yaitu Yesus. Tapi maunya Yesus versus kitab suci. Katanya Yesus ini beda apa yang dia omongkan dengan apa yang kitab suci omongkan. Tapi sebenarnya bagaimana, Pendeta? Ini kan salah satu diambil sebagai contoh ya dalam pelajaran kita adalah di Matius contohnya ya. Gospels lah ya. Jadi Injil, ada 4 Injil. Seringkali pada waktu kita membaca kita temukan kayaknya Yesus ini sedang beradu. Jadi dia menentang apa yang dikatakan khususnya dalam Perjanjian Lama dengan kata-kata tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar dari mana? Dari firman Tuhan. Pada waktu itu firman Tuhan itu di Perjanjian Lama ya. Tapi sekarang aku berkata kepadamu. Ini kan sudah kontradiksi kan? Bukankah firman Tuhan yang tercatat di dalam Perjanjian Lama itu adalah dari dia juga? Nah sekarang mau bagaimana? Apakah diubah lagi? Kebenaran kan namanya kebenaran itu kan long lasting. Jadi bukan ini di sini, ini di sini, bukan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ternyata waktu kita membaca ini dia sedang memberikan ekspansi ya, memperkaya. Itu satu yang pertama. Tapi kemudian kedua, ini juga mengkoreksi pemikiran orang. Jadi bukan firman yang keliru, tapi pengertian orang. Jadi itu yang perlu diklarifikasi, itu yang perlu diperbaiki ya. Nah, tapi begini, bicara tentang Perjanjian Lama contohnya, kita ambil kitab Ayub. Ini kalau bicara kitab Ayub, tahu nggak? Kita tertariknya pasal 2 pasal pertama dengan 2 pasal terakhir. Karena di tengah-tengahnya itu setelah itu ya puisi-puisi. Orang nggak suka puisi, apa sih ini kan begitu. Tapi kalau narasi atau cerita yang di pasal 1 dan pasal 2 dengan kemudian 2 pasal terakhir kita tertarik ya. Nah, saya juga harus katakan bahwa ini contoh ya, ini contoh bagaimana seringkali orang melihat bertentangan ya. Misalnya dalam kitab Ayub, itu nggak semua loh yang sesuai dengan kehendak Tuhan ditulis di sana. Contohnya saja pasal 4 sampai pasal 5, Elifas bicara. Kan di akhir kita tahu ceritanya bahwa Elifas keliru dalam mendeskripsikan tabiat Allah. Ini Allah loh yang kamu, karena kamu jahat katanya sama siapa? Si Ayub ya, kamu ini nampaknya aja baik ya, kayak pendeta padahal gimana gitu kan. Dia katakan begitu, tapi dia keliru. Nah misalnya juga pasal 8 itu omongan Bildad. Lalu pasal 11 omongan Jofar ya. Jadi ini juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang di counter oleh ini dalam arti sebenarnya. Tapi selebihnya seperti yang dibuat di dalam pelajaran hari Selasa ini, semuanya ini adalah salah pengertian orang ya. Jadi tetapi karena begini, Yesus Kristus tidak akan mungkin berlawanan dengan firman. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan dirinya jadinya. Satu mereka ya. Ya, ada lagu yang biasanya dinyanyikan oleh teman-teman kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah ya, termasuk dalam firman-Nya. Jadi kalau dia berlawanan dengan dirinya sendiri, ya itu namanya nggak lucu ya, seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Yesus tidak akan pernah berlawanan dengan Alkitab. Kalau kita melihatnya berlawanan, barangkali dia sedang koreksi pengertian kita. Kita kira seperti itu, dia perbaiki. Itulah di zaman orang Yahudi waktu itu ya. Atau memang karena begini, firman Tuhan juga disampaikan dalam konteksnya, dalam waktu tertentu dan dalam tempat tertentu. Jadi dengan kita lihat itu, dan kemudian ada juga cerita-cerita di dalamnya. Nah cerita-cerita ini kadang memberitahukan kepada kita, loh ini salah sebenarnya. Tapi karena kita gagal fokus, kita bilang, ini, saya mau contoh ini, cerita ini. Contohnya, ya boleh sih kalau kita bohong kan, kalau dalam keadaan terjepit, contohnya seperti itu. Yang enggak seperti itu ya. Jadi ini yang perlu dipahami sedemikian rupa agar kita jangan sampai salah mengerti bahwa Yesus itu dikatakan seperti bertentangan dengan firman-Nya atau bertentangan dengan dirinya sendiri ya di dalam perjanjian lama atau juga mungkin di dalam perjanjian baru. Terima kasih. Jadi bukan firman-Nya yang dia kontradiksi, tapi mungkin prakteknya. Pada prakteknya orang salah mengerti, gitu kan? Apalagi orang Yahudi sudah kaya dengan tradisi. Mungkin mereka udah lupa sebenarnya yang tertulis apa, tapi karena dari tahun ke tahun itu yang dijalankan, jadi itu yang dilihat.
Baik, setelah ini kita akan melihat salah satu kebiasaan Tuhan Yesus sendiri yang suka menyendiri di saat teduh untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah yang satu ini. Dalam dunia yang penuh kesibukan ini, kita diingatkan tentang pentingnya saat teduh bersama Allah dengan firman-Nya. Sebenarnya apa manfaatnya? Sampai-sampai ada satu cerita banyak ya, Yesus menyendiri untuk meneduh gitu. Bagaimana? Jadi ini lebih ke kita ya sehari-hari. Bagaimana apalagi kalau kita tinggal di kota, sulit sekali untuk mencari waktu. Bagaimana untuk kita bisa memiliki waktu dengan Tuhan. Dan cara satu-satunya untuk kita dapat mengenal Tuhan, yaitu dengan kita juga memiliki waktu dan merenungkan firman-Nya. Di saat itu juga Tuhan dapat berbicara dengan kita, akhirnya kita jadi mengenal lebih lagi tentang Tuhan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kita benar-benar harus memiliki waktu. Apalagi dengan kesibukan kita harus pintar untuk menyesuaikan waktu kita dalam kita mempelajari firman Tuhan. Seperti waktu Yesus dia selalu mengambil waktu untuk merenungkan, untuk bersaat teduh dengan Bapanya di surga. Dan itulah yang harusnya kita contohkan dalam kehidupan kita saat ini. Ada satu ilustrasi yang di sekolah sahabat kita tuliskan juga, bagaimana kita kalau pacaran sepasang kekasih yang udah nikah juga bisa kok katanya. Bagaimana kita kalau punya pasangan, kita maunya setiap waktu dengan pasangan kita, menghabiskan waktu, mengenal lebih dekat satu sama lain. Seperti itulah kita harusnya dengan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar rindu untuk memiliki waktu-waktu sendiri dengan Tuhan, untuk berkenalan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan di sini di Mazmur 62 ayat 1 dan 2 ya, dituliskan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah kesibukan kita, kita harusnya lebih bersandar lagi kepada Tuhan. Karena dengan kesibukan kita yang membuat kita stres atau depresi atau apapun lah itu yang membuat kita risau, hanya dengan Tuhanlah kita tenang. Karena kita tidak boleh lupa bahwa di saat-saat kita sibuk, setan akan berusaha untuk sibuk tetap juga. kita membuat, dia akan sibuk juga untuk membuat kita tetap sibuk, sehingga kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Padahal kita lupa bahwa Tuhan berkata kalau burung pipit saja Tuhan pelihara. Jadi harusnya kita bekerja, kita tidak boleh bermalas-malasan, tapi kita harus bijaksana di dalam menggunakan waktu-waktu sehari-hari kita untuk tetap menyempatkan satu momen dengan Tuhan. Kita harus lebih merenungkan firman Tuhan. Amin. Saya mau minta tips dari pendeta nih. Kalau saya orangnya suka membaca, jadi ketika saya membaca, suara di sekeliling saya jadi diam. Jadi kalau pagi-pagi saya harus berangkat kantor, misalnya ke Hope Channel jam 5, saya baca Alkitabnya di kereta. Dan itu buat saya sama kualitasnya ketika saya baca itu di kamar sendiri. Tapi ada orang lain yang bilang, nggak boleh gitu ya kan. Kalau baca Alkitab tuh khusyuk. Nah, di sisi lain, ada orang yang di saat yang teduh baca Alkitab, cepet bosen. Ada tips-tips tersendiri pendeta untuk tetap memegang prinsipnya, tapi aplikatif kepada tipe-tipe orang yang berbeda gitu. Dipandang dari sudut komunikasi ya, ini ngobrol-ngobrol gitu ya. Seperti yang tadi Bella sebutkan pacaran ya, pacaran. Kan orang pacaran nggak selalu tempat-tempat yang gelap-gelap begitu misalnya tuh. Malah kan dipertanyakan. Gitu ya. Jadi malah dipertanyakan ini orang di mana kan. Jadi mereka akan ambil tempat yang terbuka kan begitu. Tapi begini, masalah quiet times ini kan ini bisa memang satu tempat quiet. Tapi masalahnya di sini nggak quiet. Di sini nggak damai. Kenapa? Contohnya belajar sekolah sahabat musiman atau belajar Alkitab musiman. Karena memang mau diminta.
nanti kamu yang akan terangkan sekolah sahabat ya hari ini nanti di kelas kita ini ya. Lalu akhirnya dia pelajari, dia ambil tempat tersembunyi, dia belajar tapi tidak quiet lagi. Kenapa? Sudah tertekan tuh. Nah, tidak seperti itu ya. Sementara ada banyak orang misalnya ambil di kereta misalnya. Nah, kereta ini langsung ingat gitu ya. Ada sida-sida Ethiopia di kereta loh. Ini keretanya bukan seperti kereta dari Cakung ke Jakarta mulus begitu ya. Ini enggak begini-begini, tapi dia tetap ambil waktu untuk belajar, dan bagi saya itu quiet time dia ya. Jadi tidak pula kita jadi apa namanya jadi judgmental untuk ini. Hanya memang yang namanya tipikal manusia, entahkah dia pembaca atau tidak, ada yang disebut namanya kita bisa kontrol situasi ya. Tapi ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya sampai kita di satu bus lah misalnya, lalu kita baca, ini perjalanan saya jauh dari Jakarta ke Bandung, ya, lalu saya ambil waktu. Tapi ternyata saya sudah assign seperti itu, tiba-tiba ada yang duduk di samping saya, teman, kan jadi terganggu, ya kan? Dan teman saya ini katakan tidak suka Alkitab, jadi bacanya ngobrol dong katanya, kan kita udah lama ya. Jadi itu jadi masalah ya. Nah, jadi bagi saya penting kita memang dalam quiet time ya, artinya tempat itu quiet, tapi juga pikiran quiet kan begitu. Tapi kalau soal mau pergi misalnya, karena saya sendiri adalah orang begitu ya, saya pernah lakukan, saya lupa tahun berapa, tahun 2012 barangkali ya, dalam tempo 3 bulan saya sudah selesaikan bacaan Alkitab saya. 3 bulan. 3 bulan, dan itu di bus semuanya. Berarti perjalanannya jauh terus ya Pendeta? Jauh. Jadi pulang balik hitungnya pukul rata 3 jam. Itu antara Silang Cavite ke Manila, pulang balik. Manilanya juga kemana-mana. Habis. Termasuk ketika saya dengar, kan ada yang audio yang saya dengar. Habis. Waduh, kadang diulang ya. Itu sampai diulang-ulang. 3 bulan selesai. Ya, baca Alkitab. Itu quiet time saya ya. Saya mau dengar itu. Ya. Itu sambil kerja mau pergi kerja ke Manila tuh. Ya, kira-kira begitu. Oke. Selain nanti saat teduh, ada juga metode lain untuk menempatkan firman Tuhan dalam hati kita setelah yang satu ini. Metode lain yang bisa membantu kita lebih dekat kepada Tuhan dan mengingat firman-Nya adalah dengan nyanyian. Dan ini bukan hal yang kesannya, ini mau buat anak kecil gitu ya. Enggak ya, buat orang dewasa juga. Karena keuntungannya di sini dikatakan ketika pemikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hati kita akan cenderung tidak galau, cenderung tidak gelisah ya. Mungkin saat Bella waktu itu lagi galau, lupa dia mau nyanyi ya kali ya, saking galaunya. Tapi itu salah satunya ya. Ada orang yang tipe pemusik ya kan. Kalau saya tipe pembaca, saya suka baca. Ada orang yang visual, kayaknya dia harus gambar kah atau catat sesuatu gitu ya untuk lebih mengerti firman itu. Nah, saya mau tanya nih, bagi kita ada tidak satu ayat yang paling nggak masih diinget lah nadanya gitu. Jadi kapanpun saya bisa nyanyikan. Ini mau tantang ke teman-teman juga ya. Ada tidak satu ayat yang masih diingat lagunya? Kalau saya, nah sebelum Bella, biar Bella bisa mikir dulu ya. Saya suka lagu My peace I give unto you, kan damai sejahtera aku berikan kepadamu gitu. Tuh diulang-ulang aja tuh kata-katanya. Jadi nggak mungkin lupa ya, ayatnya cuma itu doang. Kalau Bella apa? Pasti semua orang yang Kristen pasti tahu ini, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tapi benar-benar ada kuasa dalam lagu itu. Itu ayat itu mau saat susah dan sedih kayaknya nempel di hati ya. Kalau pendeta apa pendeta? Ya, kalau kita bicara kepada dunia Kristen luas ya, bukan hanya Advent. Saya dapat satu lagu ini, dan cuman lagu ini justru membuat saya lebih sulit. Kenapa? Karena lagunya memang agak berat ya. Tapi diambil dari mana lebih gampang? Karena dari Kejadian pasal 1. Kita sudah pernah bahas itu ya, sudah lewat ya. Jadi nadanya seperti gini. Tapi ini dianggap sebagai lagu bernada sekuler ya. Kata-katanya begini. Mungkin nadanya sedikit ya. Dan ini dinyanyikan oleh paman saya waktu itu ya. Dia suka nyanyi dan bagus suaranya. Dia nyanyikan begini. Mula pertama Allah jadikan. Itu kan Kejadian 1. Langit, bumi, dan laut. Walaupun tidak urut-urutan ya, tapi
Dan nadanya luar biasa ya, mengimpress saya. Sampai sekarang inget loh gitu ya. Saya pengen jadi nyanyi jadi. Oke deh. Ya. Gitu ya, unik. Dan di sini dikatakan bukan hanya untuk melegakan perasaan, tapi melindungi. Ya. Apalagi kalau seperti cerita kita ya, ketika Roh Kudus mengatakan sesuatu, oh iya, jangan, gitu kan. Apalagi kita udah hafal dengan lagu, dan kita tahu anak kecil itu daya ingatnya sangat kuat. Ya. Kalau mereka diajarin sekarang, mungkin nanti SMP, oh iya dulu kayak mama pernah ajarin gitu kan. Mamanya mungkin lupa ya, kamu mama pernah ajarin gitu ya. Tapi itulah kuasa dari firman Tuhan. Kalau pendeta, nah tadi pendeta sempat berbincang ya, pendeta lemah dalam mengingat. Iya. Jadi apa tipsnya? Mungkin orang lain, aduh saya bukan penyanyi, udah bukan penyanyi, lemah juga ingatannya. Jadi apa yang bisa membantu saya mengingat firman Tuhan? Saya mencatat. Oh, oke. Jadi saya mencatat begitu. Jadi saya tulis. Tapi memang konsep saya ingat. Jadi konsep, oh begini, ini begini. Nah, jadi saya lebih banyak menulis, jadi tulis. Apa yang dikhotbahkan saya tulis begitu ya. Nah, tapi bicara tentang lagu tadi, saya tertarik juga. Beberapa tokoh, beberapa nabi di Perjanjian Lama adalah orang yang juga ngajar nyanyi. Contoh Miriam. Oh iya. Ya, Laut Teberau ya. Betul. Contoh Yeremia. Yeremia ini hati-hati dengan nabi ini ya. Dia pernah ajarkan satu lagu, lagu ngejek namanya. Dia cekokin itu anak-anak supaya tahu lagu itu, lalu dinyanyikan di tempat orang lain gitu. Itu berhala nggak benar begitu. Dan kemudian di Perjanjian Baru, pernahkah kita tahu bahwa Yesus dengan murid-muridnya juga nyanyi? Surprise ya? Iya. Ada. Okay. Waktu perjamuan kudus. Sekarang kan ada, ya sekarang orang lagi heboh sekarang dengan perjamuan kudus online ya. Jadi perjamuan kudus, Yesus perjamuan kudus, setelah selesai perjamuan kudus lalu mereka keluar, mereka lakukan himnal. Nah, artinya himne yang dari Perjanjian Lama ya, ada ayat Alkitab yang sengaja dibuat jadi lagu ya, dan nadanya. Itu dibuat ya. Boleh dibaca mungkin di Matius pasal 26 ya. Artinya tentang perjamuan kudus ya, perjamuan malam itu ya. Ada lagu ya. Jadi Tuhan kita juga menyanyi ya. Dia Tuhan menyanyi. Itulah sebabnya ya di sorga juga menyanyi, dan kita tahu ya ada tokoh yang jatuh ya karena nyanyi kan. Iya, Ya. Hanya memang janganlah lagu ini kemudian dibuat hanya untuk membanggakan diri ya, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, karena bahaya itu kan. Lagu ini karena tidak nempel di filter manapun, dia langsung masuk saja begitu. Jadi mau lagunya misalnya lagu yang menyesatkan bisa jadi apa gitu ya. Jadi itu makanya kita hati-hati juga dengan lagu ini. Tapi kalau lagu dari firman Tuhan dengan nada yang tepat, dengan nada yang baik, emosi yang tepat, motif yang tepat, oh itu akan memberkati sekali ya. Amin. Mungkin ini jadi tantangan orang muda ya, dalam 7 hari dalam seminggu, hari apa yang mau saya pastikan saya mau dengar lagu-lagu Tuhan aja gitu. Jangan hari Sabat doang ya, jadi kita tambahin 1 hari gitu. Baik, kita akan lanjut ke berikutnya untuk konklusi setelah yang satu ini. Nah, mungkin sampai sekarang teman-teman orang muda udah mulai dapat ide. Ternyata menghidupkan firman Tuhan itu mungkin nggak sesusah yang saya bayangkan, dan bisa dimulai dengan hal yang paling simpel sekalipun. Tapi tanpa melupakan inti dari menghidupkan firman Allah, melihat Yesus, melihat kuasa Roh Kudus. Apa yang pendeta mau tekankan kepada orang muda sekalian? Ya, karena ini judulnya adalah Living by the Word of God ya. Iya. Ini berarti dia akan bawa itu dalam lagunya, dia akan bawa itu dalam kehidupannya, dia akan bawa itu dalam percakapannya. Ini soal yang surface ya, kelihatan bahwa memang dia adalah orang yang bawa Alkitab senantiasa. Bukan bawa Alkitab di tangannya, tapi bawa Alkitab di dirinya. Dia sudah hafal ya, atau sudah tahu konsepnya. Tapi kemudian kita sangat tertarik dengan pelajaran ini, karena pelajaran ini saya lihat sangat berhubungan dengan salah satu dari 28 doktrin kita, ya, yaitu pasal 11 dibuat. Ini pasal yang baru sebenarnya, tapi kemudian gantinya dibuat pasal 28, dibuat pasal 11. Ya. Jadi bahwa kita harus menghidupkan apa yang kita ketahui. Ya. Jadi bukan saja pemahaman, tapi juga pengamalan. Ya, pengamalan. Jadi bukan hanya pahami, tapi juga amalkan. Nah, ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk ya, dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa
kita ini membuat firman itu hidup dalam diri kita sehingga kita menjadi surat yang hidup. Itu yang dia katakan kepada jemaat mana itu? Kepada jemaat Korintus ya. Kamu adalah surat Kristus ya. Kamu surat Kristus ditulis dalam atau ya dalam ya, lebih bagus disebut dalam ya. Ditulis dalam Roh Allah. Ya. Jadi itulah kita. Jadi terjadi perubahan yang sangat. Saya suka dengan keterangan Ellen White ya dalam Desire of Ages. Dia katakan bahwa jadi murid-murid ini tadinya adalah orang yang kasar ya, orang anak pantai. Mereka anak pantai. Bukan saya katakan anak pantai kasar, tapi maksudnya intonasi kan kuat ya, karena jauh ya jarak, ada deburan ombak dan segala macam. Jadi terbiasa ngomong keras. Betul. Tapi kemudian waktu mereka bersama dengan Yesus dalam katakanlah kebersamaan mereka selama 3 tahun itu, ya. mereka berubah. Mereka berubah. Mereka banyak berubah. Tapi kemudian terjadilah masalah ya, Yesus ditangkap dan diadili, dan Petrus masih pengen tahu. Dia datang dan dia harus mengubah cara ngomongnya yang selama ini sudah dipolis menjadi ya seperti apa, agar kemudian dia tidak dikenali bahwa dia memang tidak kenal dengan Yesus. Coba bayangkan, jadi kita berubah ya. Tanpa kita sadari mungkin kita sudah berubah karena kita mendalami firman Tuhan, kita hidupkan, kita doakan, kita gumuli dan segala macam ya. Tapi lebih baik adalah bukan soal tidak sadar, tapi memang kita berubah. Ya. Kita upayakan kita berubah dengan bantuan Roh Kudus ya. Ini yang kita sedang mau tekankan ya, bahwa belajar firman Tuhan itu biarlah bukan saja belajarnya yang ditekankan. Karena tujuan akhir dari belajar firman Tuhan bukan memperbesar ini, tapi memperbesar ini. Ya, otot-otot muscle rohani kita bergerak ya. Kita hidup dalam firman. Amin. Mungkin Bella ada kata-kata semangat buat orang muda. Iya, tetap kalau di sini dikatakan bahwa kita tetap harus memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, membaca, berdoa, dan mendekat kepada Tuhan. Kalau di Daniel 5 ayat 23 mengatakan bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan yang memegang napasmu di tangannya. Dan terhubung dengan Allah yang hidup melalui doa akan memberi dampak bagi hidup kita yang tidak dapat dilakukan oleh hal lain. Dan itulah yang akan menjadi karakter kita, yaitu karakter seperti Yesus. Amin. Dan kalau dari saya, semoga setelah 3 bulan belajar mengenai cara menafsirkan Alkitab, kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan firman Allah. Kalau ternyata membaca Alkitab tuh bukan konsep-konsep yang jauh sana gitu. Ternyata sangat dekat di hati dan nyata kalau dipraktekkan, dan itu bisa kita bagikan ke orang lain gitu. Kadang orang kalau cerita gosip atau yang lain cepet gitu ya nyambungnya, tapi kalau cerita tentang kebenaran kok kayak nggak nyambung kita ya gitu. Tapi sebenarnya bisa kok, karena Allah kita adalah Allah yang personal ya, pribadi. Dia tahu hati kita masing-masing. Jadi untuk anak-anak muda, mari kita bangkitkan kegemaran kita membaca Alkitab, supaya mungkin level orang Advent membaca akan naik lagi nih di tahun-tahun yang berikutnya. Kita akan bertemu kembali lagi di kuartal mendatang dengan title yang baru, tentunya dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati kita semua.